Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah nyata, 4 kali merasakan siksa sakaratul maut akibat selama hidup melakukan perbuatan ini. Ternyata, sakaratul maut akan dirasakan oleh setiap manusia, baik yang beramal saleh ataupun beramal salah. Peristiwa yang luar biasa beratnya tersebut akan berubah kondisinya sebagaimana kehidupan orang yang hendak dicabut nyawanya. Apakah menjadi lebih ringan atau justru menjadi lebih berat? Sudah dapat dipastikan bahwa mereka yang hidup dalam maksiat akan mengalami sakaratul maut yang amat berat dan menyakitkan. Sementara bagi mereka yang beramal soleh akan mendapati sakaratul maut dengan begitu ringan. Umumnya, sakaratul maut hanya akan dialami 1 kali bersamaan dengan dicabutnya nyawa. Namun Allah Maha berkehendak di mana terdapat kisah yang menceritakan seorang pria yang mengalami 4 kali sakitnya sakaratul maut. Kisah tersebut diceritakan oleh seorang pembimbing rohani di salah satu rumah sakit yang berada di Jawa Timur bernama Abdul Ghafur. Setiap harinya, ia membimbing para pasien yang beragama Islam untuk tetap sabar dalam menghadapi sakit, ataupun membimbing saat mereka mengalami sakaratul maut. Abdul Ghafur mengisahkan bahwa pernah ia membimbing seorang pasien bernama Romi, yang saat itu mengalami sakaratul maut sebanyak 4 kali. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1999, di mana Ghafur seperti biasanya pergi ke rumah sakit tempatnya bekerja. Ketika itu datang seorang pasien bernama Romi yang menderita leukemia yang cukup parah. Dari keterangan keluarganya, diketahui bahwa Romi terlebih dahulu dirawat di rumahnya sendiri selama 1 bulan. Lantaran penyakitnya semakin serius dan parah, sejumlah tetangga pun menyarankan agar Romi dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan. Sesampainya di rumah sakit, Romi kemudian dirawat di ruang ICU dengan sejumlah pipa infus yang terpasang di tangan dan pipa oksigen di hidung. Tampak ia begitu pucat meski sorot matanya tidak pernah diam melihat sekitar. Setelah beberapa saat, Romi kemudian mendapatkan penanganan dari dokter dan perawat. Ghafur pun ikut mendapat bagian membimbing Romi. Saat masuk ke dalam ruangan, tatapan Romi yang tampak senyum membuat Ghafur sedikit takut. Berbeda dengan sejumlah pasien lain yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Ketakutan Ghafur terhadap sosok Romi juga semakin besar ketika mendapati tubuh Romi yang penuh dengan tato. Sangat jelaslah siapa Romi dalam kehidupan nyata. Meskipun sedikit takut, Ghafur tetap memberanikan dirinya dan mengucapkan salam serta memperkenalkan diri. Sebagai sesama muslim, saya hanya mengingatkan banyak-banyaklah berdoa. Sebab semua penyakit itu datang dari Allah, sehingga hanya Allah lah yang mampu mencabut kembali. Jangan lupa pula beristighfar, kita sebagai manusia tentu tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan saja, dengan istighfar, Allah mau mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat, ucap Ghafur. Namun ternyata, jawaban Romi yang kondisinya begitu lemah tersebut sungguh sangat mengejutkan. Sudah mas, kamu itu memangnya siapa? Saudara saya bukan, tetangga pun bukan. Berani benar menasihati saya, ucap Romi penuh kesal. Mendengar jawaban tersebut tentu saja membuat Ghafur sedikit kaget. Orang yang dilihatnya begitu terkulai lemas masih bisa melakukan sikap yang keras kepada orang yang hendak membimbingnya. Saya hanya hamba Allah yang kebetulan ditugaskan memberikan bimbingan keagamaan kepada setiap pasien yang beragama Islam. Saya hanya menginginkan setiap pasien merasa tentram dan nyaman hatinya meskipun sedang sakit, lanjut Ghafur.
Bukannya sadar, Romi justru semakin marah dan mengatakan hal yang tidak pantas kepada Gofur. Mana ada orang sakit yang tentram dan nyaman? Kalau orang macam begitu, sok memberikan nasihat seperti itu. Kalau kamu mau berkhotbah di masjid, jangan bawa-bawa khotbah ke sini, ucap Romi marah. Mendapati ketidaksukaan Romi membuat Gofur pun hanya bisa bersabar dan beberapa kali mengucapkan istighfar. Baiklah, kalau Anda merasa terganggu dengan kehadiran saya minta maaf. Saya hanya bisa mendoakan semoga Anda lekas sembuh, ucap Gofur mengakhiri percakapan. Ternyata, sakit yang diderita Romi sangat parah, sehingga setelah 1 minggu kedatangannya, Romi pun tidak mampu ditolong lagi. Awalnya saat siang hari, Romi mengalami sakaratul maut yang cukup hebat, sehingga tampak tubuhnya kejang-kejang dan mengeluarkan suara erangan yang begitu kesakitan. Gofur dan beberapa perawat tampak hadir di ruangan tersebut serta membimbing Romi untuk melafazkan kalimat La ilaha illallah. Namun Romi hanya bisa membuka mulutnya lebar-lebar dengan mata yang terbelalak. Beberapa pihak keluarga juga ikut membantu agar Romi sadar dan mengucapkan kalimat talqin. Setelah beberapa jam, Romi pun mengerang panjang dan mengembuskan nafas yang terakhir. Akhirnya sakaratul maut yang dilalui oleh Romi bisa selesai dan tidak menyiksanya terus. Setelah semua peralatan seperti infus dan oksigen dilepas, dan jenazah pun ditutup dengan kain putih, sekitar 10 menit kemudian, jenazah Romi bergerak dan tampak sedang mengalami sakaratul maut kembali. Sontak kejadian tersebut membuat kaget pihak keluarga dan perawat. Para perawat kemudian memasang kembali selang infus dan oksigen, namun setelah mengalami sakaratul maut seperti yang pertama, Romi pun kembali menghembuskan nafasnya yang terakhir. Untuk kali ini Gofur dan perawat benar-benar memastikan keadaan Romi. Romi pun telah dinyatakan meninggal secara medis. Namun ternyata setelah beberapa menit, Romi kembali bergerak dan seakan tengah dicabut nyawa dengan sangat sakit. Ibu Romi yang sedari tadi hadir di ruangan tersebut tak kuasa menahan air matanya melihat penderitaan sang anak. Setelah cukup lama, Romi pun dinyatakan meninggal. Tak ingin kejadian serupa terulang, perawat tidak melepas selang oksigen dan infus jika sewaktu-waktu Romi hidup kembali. Benar saja, Romi kembali merasakan sakaratul maut yang keempat kalinya dengan begitu tersiksa. Meski telah dibimbing untuk mengucapkan kalimat talqin, tetap saja Romi begitu kesusahan. Setelah beberapa saat kemudian, ia pun meninggal dunia. Guna memastikan apakah Romi akan bangkit kembali, tim medis dan Gofur pun berjaga-jaga. Namun setelah lewat beberapa jam, akhirnya semua sepakat bahwa Romi telah benar-benar meninggal. Gofur yang seringkali menghadiri sakaratul maut para pasien mengaku kejadian yang dialaminya tadi sangatlah aneh dan tentu saja Dan tentu hal itu berhubungan dengan perilaku Romi semasa hidup. Ketika ditanya bagaimana kehidupan Romi saat masih hidup, salah seorang pihak keluarga menuturkan bahwa Romi merupakan seorang pemalak di pasar dan seringkali meminta paksa uang kepada orang-orang. Uang hasil pelekannya pun ia gunakan untuk membeli minuman keras dan berjudi. Hampir setiap hari Romi melakukan aktivitas maksiat tersebut dan pulang dalam keadaan mabuk. Setelah kejadian itu, Gofur pun mengetahui seseorang yang terlalu banyak melakukan maksiat akan mendapati sakaratul maut yang amat pedih bahkan berkali-kali. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah atau iktibar dari kisah nyata tersebut. Nah, itulah kisah 4 kali merasakan siksa sakaratul maut akibat semasa hidup melakukan perbuatan ini. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.